Gus Ikdam, siapa yang tidak kenal beliau? Beliau ulama muda Nahdlatul Ulama, yang kalau ngaji ceramah ribuan yang datang, dan bila di live streamingkan bisa nyampe jutaan yang nonton. Itu bagi saya sangat luar biasa sekali. Kalau tinju di channel Deddy Corbuzier yang nonton jutaan itu nggak aneh. Tapi kalau ini pengajian live streaming yang nonton jutaan, itu ada backingan langit sih menurut saya. Nah, baru-baru ini kemarin lah ya, beliau diundang oleh Gibran di rumahnya Pak Jokowi untuk syukuran ya. Ada Gus Kausar juga di sana. Beliau mengungkapkan, membocorkan rahasia kenapa bisa Jokowi itu sehebat sekarang. Keluarganya, anak-anaknya beliau bocorkan amaliyah yang dilakukan oleh keluarga Jokowi. Coba kita dengarkan dulu nih penjelasan dari Gus Ikdam. Lan ingkang tansah kula hormati, salah satu piantun ingkang luar biasa, calon wakil presiden kita semua, panjenenganipun Mas Gibran, semoga dalam perjuangannya senantiasa Mas Samsul, semoga dalam perjuangannya senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati seluruh jamaah setiap malam malam Rabu ingkang selalu istiqomah wau kula dipun aturi kalian Mas Arif, Pak Arif, rayinipun Pak Jokowi, bahwasanya ini adalah rutinan setiap malam Rebu. Akhirnya beberapa kali hati saya bertanya-tanya, kok bisa Pak Jokowi ini bisa menjadi presiden sehebat itu? Sebenarnya apa? Menawi kula niku selalu meyakini ketika ada orang hebat itu pasti beliau itu memiliki keistiqomahan religius, itu pasti. Dan saya lihat Pak Jokowi kan ya sama seperti saya, kurus. Nyun sewu Mas Gibran gitu. Nggih. Tapi kok beliau itu sangat hebat bisa menjadi presiden Indonesia berkali-kali dan punya anak juga hebat. Jadi wali kota, setelah itu mau jadi wakil presiden. Ini sebenarnya apa? Amaliyah keluarganya Pak Jokowi. Dan alhamdulillah setelah malam hari ini saya hadir di Solo, terjawab. Ternyata memiliki keistiqomahan religius, senantiasa menaikkan derajatnya orang tuanya yang sudah meninggal dengan istiqomah setiap minggu malam Rebu. Seminggu sekali istiqomah rutinan. Ya ini jawabannya, ya ini. Maka dari itu kita semua patut belajar dengan Pak Jokowi, dengan keluarganya Pak Jokowi. Ketika memang kita itu ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti untuk mendoakan kedua orang tua kita. Sebenarnya saya sangat tidak bisa berkata apa-apa. Niku namung perintah saking guru kawula Kiai Haji Ahmad Hasbi, kula namung dugi mawon Mas Gibran kali pengen ngopi teng mriki. Dilalah wonten Kiai Haji Abdurrahman Al Kausar. Niki kula pengen kula nggih pun ngoten mawon. Ngoten mawon. Nggih. Nggih, sing jelas sing jelas dekengan pusat, nggih. Gak masalah. Nggih. Alhamdulillah.
Ini suatu hal yang luar biasa, saya bisa hadir di tengah-tengah keluarganya Pak Jokowi ya. Semoga kita semua ini bisa ketularan keramat, ketularan ampuh lah, ditoto kabeh anak turunnya ini. Malam hari ini kita diajarkan oleh para orang-orang yang sibuk. Mas Gibran kesibukannya luar biasa, Pak Jokowi kesibukannya luar biasa, keluarganya kesibukannya luar biasa, tapi tidak pernah berhenti berbakti kepada orang tuanya, menaikkan derajat kedua orang tuanya dengan istiqomah mengumpulkan tetangganya, mengumpulkan masyarakat sekitarnya, keluarga-keluarganya untuk terus melantunkan doa kepada kedua orang tuanya. Mugi-mugi perkumpulan ini dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Ayo tenang aja, tenang aja. Yang penting Mas Gibran nggak usah khawatir, nggak usah khawatir Mas Gibran. Di belakang jenengan ada saya. Oke, bebas ya kalau didekeng sama pusat itu bebas. Dekengan pusat. Karena memang aneh sih, Gus Ikdam itu mengadakan live streaming pengajian. Yang nonton jutaan itu bukan aneh, sangat langka. Coba siapa? Ada nggak di sini bisa ngasih contoh live streaming pengajian selain daripada Gus Ikdam yang nonton itu jutaan? Saya kaget ketika melihat apa sih yang dibahas, karena saya nggak paham Jawa ya. Maka saya tidak terlalu paham apa yang dibahas di pengajian itu. Cuma ya suka aja lihat, apa resepnya ya? Kok bisa gitu loh? Apakah karena materinya yang dalam, atau karena materinya cocok dengan masyarakat, atau apa gitu? Sekali lagi, karena saya pribadi tidak terlalu paham bahasa Jawa, maka saya jarang mengikuti pengajian itu. Pengajian Gus Ikdam ya. Meskipun sesekali saya lihat, asik juga sih orangnya, pembawaan dan lain sebagainya. Apalagi ada beliau yang selalu ditunjukkan yang sangat luar biasa. Tapi kembali lagi, saya sangat sepakat sekali bahwa seseorang yang hebat itu, saya pun meyakini itu ya, seseorang yang hebat pasti dia punya amal-amalan khusus yang didawamkan, yang diistiqomahkan dilakukan. Saya pun punya keyakinan itu. Karena itu juga salah satu yang diucapkan oleh guru saya. Anda kalau mau menjadi orang yang tidak perlu minta, mau jadi apa, nggak perlu minta. Allah akan memberikan posisi yang sangat baik, yang sangat terhormat di mata manusia, juga di pandangan Allah, bila kita melakukan wiridan, amal-amalan yang istiqomah kita lakukan. Misal contoh nih, setiap pagi kita rutin dawam membacakan Al-Fatihah 3 kali misal. Dawam terus. Ya. Maka bila kita sudah benar-benar tiada hari tanpa membaca Al-Fatihah tiap pagi, itu udah menjadi wiridan. Ya, suatu yang kita lakukan terus-menerus, istiqomah. Setelah kita melakukan wiridan, istiqomah, maka bakal keluar warid. Suatu yang istimewa yang menimpa kita. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah kita dawam melakukan. Atau setiap hari kita istiqomah memberikan sedekah 1000 perak misal. Ke siapapun aja sedekah. Dawam terus dilakukan. Maka bakal kita mendapatkan warid. Ya. Mendapatkan keistimewaan dari Allah dari apa yang telah kita perbuat. Dan saya kenal banyak orang-orang hebat, cukup kenal, lumayan banyak. Dan dia ternyata memang punya amal-amalan yang istiqomah dia lakukan gitu loh. Kabarnya Pak Jokowi itu puasa Senin Kemis loh. Kabarnya ya. Istiqomah, beliau puasa Senin Kemis. Tapi ya
nggak tahu kabarnya doang. Artinya untuk mendapatkan posisi itu ada wasilah syariat yang ditempuh, juga ada istiqomah ibadah juga ditempuh. Duniawinya ditempuh, ukhrawinya juga ditempuh. Kalau orang beriman, ya nggak tahu kalau Rocky Gerung, kalau orang beriman, dua hal ini dilakukan dengan bersama-sama. Ada kegiatan spiritual yang didawamkan dilakukan. Ada kegiatan penghambaan sebagai seorang manusia kepada Rabb-Nya. Di samping ikhtiar dunia untuk kemudian mendapatkan tujuan. Begitu ya. Coba aja lakukan. Coba lakukan. Nggak perlu berat-berat dan nggak, menurut saya nih ya, guru saya menerangkan nggak ada amalan khusus, misal baca A, baca B, baca C, baca D, nggak. Ya baca aja sekemampuan, baca Fatihah, Fatihah, baca atau kulhu, kulhu tiap pagi atau tiap pagi. Syaratnya dawam gitu. Dawam terus. Jangan sampai ada hari yang terlewatkan untuk membaca itu. Maka ketika sudah kita wiridan, wirid terus-menerus, maka bakal keluar warid. Suatu yang kita bahkan tidak harap-harapkan akan menimpa kita, akan memberkahi kita. Ya, begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini penting sekali ya kita bahas-bahas spiritual ya. Jangan konteksnya melulu politik. Karena kita manusia beriman, maka materi-materi kayak gini juga jangan sampai dilupakan. Saya tahu Gus Kausar itu pendukung Anies, tapi beliau sangat luar biasa. Ini ulama-ulama yang mesti kita jadikan contoh lah ya. Tidak alergi untuk masuk ke gerbong manapun. Di dalam hal mengajarkan kebaikan. Persoalan beda pilihan politik itu lain hal. Itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hormat kita untuk Gus Ikdam dan Gus Kausar. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Dan keluarga Pak Jokowi juga kita jadikan teladan. Salah satunya di dalam menuntun kita untuk juga ikut bersama-sama di dalam melakukan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.